Oke sahabat sekolah, di kelas edukasi kali ini kita akan melakukan pembahasan soal PTS kelas 5 semester 2 di sesi kedua. Ini adalah lanjutan dari sesi 1 kemarin ya. Nah, di sesi 2 ini kita akan membahas soal-soal PTS dari tema 6 subtema 3 dan tema 7 subtema 1 ya, seputar materi itu. Oke, lanjut saja. Soal nomor 1. Hak sebagai masyarakat adalah titik-titik. A. Mendapatkan perlindungan hukum. B. Menghormati HAM. C. Menjaga nama baik negara. D. Mengikuti norma-norma yang berlaku. Ya, jawabannya adalah A. Mendapatkan perlindungan hukum. Oke, sahabat sekolah, kita lanjut soal nomor 2. Soal nomor 2. Tanggung jawab sebagai anggota masyarakat adalah A. Ikut serta dalam kegiatan di masyarakat. B. Tidak mengikuti kegiatan ronda malam. C. Membuang sampah sembarangan. D. Menaati tata tertib sekolah. Yang mana ya yang termasuk tanggung jawab sebagai anggota masyarakat? Ya, benar sekali, jawabannya adalah A. Ikut serta dalam kegiatan di masyarakat. Kemudian soal nomor 3, hak pengguna jalan raya kecuali, berarti kalau ada kata kecuali yang bukan hak pengguna jalan raya ya. Oke, A. Mendapatkan perlakuan yang nyaman dari pengguna jalan lainnya. B. Mematuhi rambu-rambu lalu lintas. C. Menggunakan jalan dengan bebas. D. Mendapatkan kenyamanan berkendara. Ingat, ada hak, ada kewajiban. Dua hal yang berbeda. Kata kuncinya hak ya. Manakah yang kecuali ya, yang termasuk bukan hak pengguna jalan raya? Iya, ini mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Ini merupakan apa? Ya, kewajiban. Gitu ya. Ya, sahabat sekolah, soal nomor 4. Kewajiban pengguna jalan raya adalah A. Mematuhi rambu-rambu lalu lintas. B. Melanggar lalu lintas. C. Menjadi penunjang kendaraan. D. Penyidik kecelakaan lalu lintas. Mana ini kewajiban? Kata kuncinya kewajiban. Ya, mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Nah, ini bacalah teks bacaan berikut untuk menjawab soal nomor 5 sampai nomor 7. Baik Kak Dimas bacakan, di sekitarmu terdapat banyak benda dengan berbagai macam bahan. Pemilihan bahan didasarkan pada sifat yang dimiliki bahan tersebut. Misalnya benda yang dapat menghantarkan panas dan benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Ada benda yang mempunyai kemampuan menghantarkan panas dengan baik. Ada pula benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik disebut dengan konduktor. Nah, bahan yang tidak dapat menghantarkan panas disebut dengan isolator. Sedangkan ada bahan yang sedikit dapat menghantarkan panas yang disebut dengan semikonduktor. Bahan konduktor yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari biasanya terbuat dari bahan logam. Panci, wajan penggorengan, dan beberapa peralatan masak di dapur terbuat dari logam. Jenis logam yang paling sering digunakan untuk membuat alat-alat tersebut adalah antara lain besi, aluminium, dan tembaga. Bahan yang tidak dapat menghantarkan panas disebut isolator. Beberapa bahan yang termasuk sebagai isolator antara lain adalah kayu, kain, dan plastik. Penggunaan bahan-bahan ini banyak sekali dijumpai di sekitar kita. Nah, kemudian soal nomor 5 dari teks tersebut. Nah, informasi penting paragraf pertama dari teks bacaan di atas adalah paragraf pertama ya, kata kuncinya. A. Pemilihan bahan didasarkan pada sifat yang dimiliki bahan tersebut. B. Penggunaan bahan isolator berguna untuk mencegah panas dari sumber panas. C. Beberapa bahan yang termasuk sebagai isolator antara lain adalah kayu, kain, dan plastik. D. Jenis logam yang paling sering digunakan antara lain besi, aluminium, dan tembaga. Jawabannya adalah ya A. Pemilihan bahan didasarkan pada sifat yang dimiliki bahan tersebut. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Soal nomor 6.
Kesimpulan paragraf ketiga dari teks bacaan di atas adalah A. Beberapa bahan yang termasuk sebagai isolator antara lain adalah kayu, kain, dan plastik. B. Penggunaan bahan konduktor dan isolator dapat diterapkan secara bersamaan pada sebuah alat. C. Bahan yang sedikit dapat menghantarkan panas yang disebut dengan bahan semikonduktor. D. Jenis logam yang paling sering digunakan antara lain besi, aluminium, dan tembaga. Jawabannya adalah ya, A. Beberapa bahan yang termasuk sebagai isolator antara lain adalah kayu, kain, dan plastik. Sahabat sekolah, soal nomor 7 ya. Isi teks bacaan tersebut, teks tadi adalah A. Contoh benda-benda konduktor yang ada di rumah. B. Contoh benda-benda isolator yang ada di rumah. C. Banyak peralatan di rumah yang termasuk konduktor dan isolator. D. Bahaya benda konduktor dan isolator yang ada di rumah. Jawaban yang paling tepat yaitu ya C. Banyak peralatan di rumah yang termasuk konduktor dan isolator. Oke, kita lanjut ya. Nah, sahabat sekolah, ini ada teks lagi ya. Bacalah teks bacaan di bawah ini. Oke, Kak Dimas baca, hampir semua keluarga memiliki termos di rumahnya. Termos memang sering digunakan untuk menyimpan air panas agar tetap panas saat digunakan. Biasanya keluarga yang memiliki bayi yang memerlukan susu setiap saat menggunakan termos untuk menyimpan air panas. Termos adalah sebuah benda yang biasanya berbentuk tabung seperti botol yang mempunyai dinding berlapis. Benda ini dirancang berbentuk seperti kaca dengan bahan mengkilap yang dapat menyimpan cairan agar tetap memiliki suhu seperti semula. Dengan dinding dalam termos yang dirancang seperti kaca, maka kalori yang terdapat pada air panas tersebut tidak bisa berpindah dengan cepat. Panas yang dikeluarkan oleh air tadi dapat ditahan oleh dinding dalam termos yang terbuat dari bahan mengkilap ini, sehingga air panas di dalamnya akan tetap hangat hingga beberapa saat tergantung dari ketebalan dindingnya. Saat ini termos tidak hanya digunakan untuk menyimpan air panas, tetapi juga untuk menyimpan air dingin agar tetap dingin. Pencipta termos pertama kali pada tahun 1902 adalah James Dewar. Penemunya didorong oleh kebutuhannya untuk menjaga agar minumannya bayinya tetap hangat. Tetapi pada saat itu, untuk menjaga suhu minuman agar tetap hangat merupakan hal yang sulit dilakukan, terutama dalam kondisi cuaca yang dingin seperti di Eropa. Karena kebutuhan inilah, James Dewar menemukan cara membuat botol hampa udara. Botol hampa udara merupakan wadah dari kaca berdinding ganda dengan ruang di antara dindingnya dikosongkan dan ditutup rapat untuk mencegah agar panas tidak menjalar. Sementara dinding sebelah dalam botol tersebut dilapisi perak untuk mempertahankan panas. Botol hampa udara itulah yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya termos. Botol hampa udara buatan James Dewar dan penutup wall buatan mertuanya sampai sekarang dapat dilihat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Kemudian soalnya, ini soal nomor 8. Berdasarkan teks bacaan di atas yang menunjukkan cara membuat botol hampa udara terdapat pada paragraf A4, B1, C2, D3. Jawabannya adalah ya, D3 ya. Soal nomor 9. Contoh benda yang termasuk konduktor adalah A. Besi dan aluminium, B. Plastik dan karet, C. Gabus dan kain, D. Kayu dan kaca. Jawabannya yang paling tepat yang mana? Konduktor. Ingat, konduktor, penghantar panas. Ya, A ya, besi dan aluminium ini sama-sama menghantarkan panas. Oke. Soal nomor 10. Ketika sedang memasak sayur, Intan menggunakan adukan sayur yang terbuat dari gagang kayu. Adukan dengan gagang kayu dipilih Intan karena A. Bisa membuat masakan menjadi tambah enak. B. Bisa mengantarkan panas dengan baik. C. Kayu tidak bisa mengantarkan panas dengan baik. D. Panas air sayur akan terasa di tangan. Kenapa menggunakan gagang kayu? Ya, karena kayu tidak bisa mengantarkan panas dengan baik. Biar tangan Intan ini tidak terjalar panas. Gitu ya. Soal nomor 11. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Gambar apa itu? Ya, gambar termos, bagian-bagian termos. Fungsi bagian-bagian termos yang ditunjukkan angka 2 adalah A. Mencegah perpindahan panas secara konduksi. Ingat,
nomor 2. B. Memantulkan panas dari dalam termos. C. Mencegah perpindahan panas secara radiasi. D. Memanaskan air dalam termos. Jawabannya adalah ya, mencegah perpindahan panas secara konduksi. Oke. Nomor 12. Salah satu benda yang berbahan isolator berupa plastik adalah A. Garpu, B. Pegangan setrika, C. Sendok, D. Wajan. Jawaban yang paling tepat, isolator mana? Ya, benar sekali, pegangan setrika. Jadi ketika nyetrika agar tidak kepanasan ya. Gitu. Oke, sahabat sekolah, kita lanjut soal nomor 13. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Akibat yang bisa ditimbulkan dari gambar di atas adalah gambar apa itu ya? A. Tsunami, B. Banjir, C. Gempa bumi, D. Angin topan. Akibatnya apa? Itu adalah gambar rumah di bantaran sungai. Nah, akibatnya ya B. Banjir. Betul sekali. Nah, nomor 14. Nah, salah satu akibat yang ditimbulkan dari masalah sosial berupa kenakalan remaja adalah A. Lingkungan menjadi tidak aman dan nyaman. B. Lingkungan menjadi sering nampak sepi. C. Lingkungan menjadi semakin bersih. D. Lingkungan sering terjadi bencana. Nah, sahabat-sahabat, kira-kira jawabannya apa nih? Akibat dari masalah sosial kenakalan remaja. Nah, kalau remaja nakal berarti ya lingkungan menjadi tidak aman dan nyaman. Gitu. Oke, lanjut. Soal nomor 15. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar tersebut di atas adalah bentuk interaksi manusia dengan titik-titik. A. Alam, B. Manusia lain, C. Hewan, D. Negara. Perhatikan seksama. Dia berinteraksi dengan apa? Ya, alam ya. Alam. Oke, lanjut lagi. Sahabat sekolah, soal nomor 16. Permasalahan sosial yang disebabkan karena warga yang tidak mematuhi lalu lintas. Ini apa? Akibat warga tidak patuh pada lalu lintas. A. Kemacetan. B. Bangunan liar. C. Sampah menumpuk. D. Pengangguran. Ingat, setiap soal pasti ada keywordnya, ada kata kuncinya. Kata kunci soal nomor 16 ini adalah lalu lintas. Di pilihan ganda yang berhubungan yang lalu lintas apa saja? Yang A ya, yang lainnya tidak ada. Berarti jawabannya A. Kemacetan. Oke, saatnya lanjut. Soal nomor 17. Contoh gambar cerita menggunakan teknik kering adalah kering ya, kering. A. B kayak gini, C, D. Yang mana teknik kering? Kata kuncinya kering. Ya, benar sekali, D. D itu menggunakan krayon ya. Iya. Oke, lanjut lagi. Sahabat sekolah, saatnya kita menjawab soal nomor 18. Menggambar cerita dapat dilakukan dengan teknik kering dan teknik basah. Nah, alat dan bahan untuk menggambar cerita dengan teknik kering menggunakan titik-titik kecuali berarti bukan. Yang bukan untuk kering. A. Cat air. B. Krayon. C. Pensil. D. Kapur. Mana yang bukan untuk teknik kering? Ya, A. Cat air. Ini untuk teknik basah. Gitu. Soal nomor 19. Teknik yang tidak perlu menggunakan pengencer adalah A. Teknik basah, B. Teknik kering, C. Teknik ukir, D. Teknik anyaman. Mana yang tidak perlu menggunakan pengencer? Ya, teknik kering ini tidak perlu air, tidak perlu pengencer. Soal nomor 20. Perhatikan gambar berikut ini. Bahan yang digunakan untuk membuat gambar cerita di atas adalah A. Cat minyak, B. Cat air, C. Pastel, D. Krayon. Apa itu? Amati seksama gambarnya. Ya, cat minyak ya, itu hasil dari cat minyak. A. Soal nomor 21. Dalam menjaga keberagaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia, maka kita harus menerapkan sikap titik-titik. A. Saling menghargai budaya daerah lain. B. Mencintai budaya luar daerah. C. Mencari budaya terbaik. D. Menonjolkan budaya sendiri. Jawaban yang tepat adalah A. Saling menghargai budaya daerah lainnya. Oke, gitu ya. Oke, langsung lanjut. Soal nomor 22. Faktor penghambat terjadinya perubahan sosial kecuali berarti yang tidak menghambat. A. Adanya pertentangan dalam masyarakat. B. Sikap masyarakat yang tradisional. C. Adat istiadat atau kebiasaan dalam masyarakat. D. Kehidupan masyarakat yang terasing. Jawabannya adalah ya, adat istiadat atau kebiasaan dalam masyarakat.
Oke, sahabat sekolah, lanjut nomor 23. Soal nomor 23, salah satu faktor fisik yang mempengaruhi keberagaman budaya Indonesia adalah A. Curah hujan yang cukup, B. Kondisi geografis, C. Kondisi iklim di Indonesia, D. Letak geologi. Nah, ini kata kuncinya apa? Faktor fisik, ya, faktor fisik dan keanekaragaman budaya. Jawabannya adalah ya kondisi iklim di Indonesia. Nah, kemudian kita lanjut ya. Soal nomor 24. Kebudayaan dimiliki suatu masyarakat di suatu tempat berbeda dengan kebudayaan masyarakat lain. Nah, hal ini disebabkan ada timbulnya A. Keanekaragaman kebudayaan, B. Keunikan kebudayaan, C. Lingkungan, D. Perbedaan kebudayaan. Jawabannya apa ini? Iya, A. Keanekaragaman kebudayaan. Nah, sahabat sekolah, ini ada bacaan teks. Bacalah teks bacaan di bawah untuk jawab soal nomor 25 sampai 28. Oke, kita baca. Pada masa ini lahir banyak organisasi pergerakan seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, Muhammadiyah, dan Indese Partij atau IP. Salah satu organisasi yang besar pengaruhnya terhadap pergerakan nasional adalah Budi Utomo. Pada hari Minggu tanggal 20 Mei 1908, Sutomo beserta kawan-kawan berkumpul di Jakarta. Mereka sepakat mendirikan Budi Utomo yang berarti usaha mulia. Karena sebagai organisasi modern yang pertama kali muncul di Indonesia, pemerintah RI menetapkan tanggal berdirinya Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah pada abad ke-20 disebut masa radikal karena pergerakan-pergerakan nasional pada masa ini bersifat radikal atau keras terhadap pemerintah Hindia Belanda. Mereka menggunakan asas non-kooperatif atau tidak mau bekerja sama. Organisasi-organisasi tersebut pada waktu masa radikalisme yaitu ada Perhimpunan Indonesia, kemudian ada PKI, Nahdlatul Ulama, dan PNI ya. Itu sejarah di masa radikal. Kemudian kita lanjut. Nah, soal nomor 25 berdasarkan teks di atas, abad ke-20 disebut masa radikal karena A. Karena pergerakan-pergerakan nasional pada masa ini bersifat radikal atau keras terhadap pemerintah Hindia Belanda. B. Karena pergerakan-pergerakan nasional pada masa ini bersifat komunis terhadap pemerintah Hindia Belanda. C. Karena pergerakan-pergerakan nasional pada masa ini bersifat presidensial terhadap pemerintahan Hindia Belanda. D. Karena pergerakan-pergerakan nasional pada masa ini bersifat terorisme terhadap pemerintahan Hindia Belanda. Yang mana? Ya, A ya, karena pergerakan-pergerakan nasional pada masa ini bersifat radikal atau keras. Nah, maksudnya ini radikal terhadap penjajah itu. A. 26. Berdasarkan teks bacaan di atas, Sutomo beserta kawan-kawan berkumpul di Jakarta untuk mendirikan organisasi Budi Utomo pada A. 19 Mei 1908, B. 20 Mei tahunnya sama, C. 21 Mei 1909, D. 20 Juni 1908. Yang benar adalah ya 20 Mei 1908. Oke, sahabat sekolah, soal nomor 27. Salah satu organisasi yang bersifat radikal sesuai teks bacaan di atas yaitu tentunya yang berjuang di masa radikal. A. Indese Partij, B. PNI, C. Budi Utomo, D. Sarekat Islam. Jawabannya adalah PNI ya. Gitu. B. Soal nomor 28. Berdasarkan teks bacaan di atas, pemerintah RI menetapkan tanggal berdirinya Budi Utomo yang diperingati sebagai titik-titik. Apa tadi? A. Hari Kebangkitan Nasional, B. Hari Pers Nasional, C. Hari Pendidikan Nasional, D. Hari Kebangkitan Teknologi Nasional. Ya, yang A ya, Hari Kebangkitan Nasional. Oke, lanjut. Soal nomor 29. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar apa itu? Ya, lilin meleleh ya. Saat mati lampu, Najwa menyalakan lilin untuk penerangan. Lama-kelamaan lilin berubah wujud menjadi seperti pada gambar di atas. Perubahan wujud pada lilin adalah A. Menguap, B. Mencair, C. Membeku, D. Mengembun. Ya, jawabannya yang mana? Ya, mencair karena meleleh ya. Oke, lanjut.
Soal nomor 30 ya, salah satu contoh peristiwa penguapan adalah A. Es mencair, B. Pada saat air dipanaskan di atas api kompor, C. Perubahan air menjadi es, D. Pengurangan volume air. Jawabannya? Ya, B. Pada saat air dipanaskan di atas api kompor. Oke, lanjut. Soal nomor 31, benda cair akan membeku jika suhunya di bawah titik-titik. A. 0 derajat Celcius, B. 1 derajat Celcius, C. 3 derajat Celcius, D. 5 derajat Celcius. Berapa? Akan membeku? Ya, di bawah 0 derajat Celcius sedang baru membeku. Oke, kita lanjut. Soal nomor 32, contoh proses perubahan dari benda gas menjadi benda cair adalah A. Seperti ini ya gambarnya, B, C, D. Jawabannya yang mana? Gas menjadi cair. Ya, mengembun ya. A, gambar yang A. Itu embun pada kaca. Oke, soal nomor 33. Salah satu bahan rempah-rempah yang menjadi buruan bangsa-bangsa Eropa adalah A. Pala, B. Cengkih, C. Kopi, D. Teh. Nah, bahan rempah-rempah yang menjadi buruan bangsa di Eropa. Ya, cengkih ya. Oke. Nomor 34. Faktor-faktor pendorong penjajahan samudera antara lain kecuali A. Adanya keinginan mencari kekayaan atau gold, B. Adanya keinginan menyebarkan agama atau gospel, B. Adanya keinginan mencari kejayaan atau glory. Jawabannya ada 4 ya. Nah, ini ditemukan kompas. Mana jawabannya? Ya, yang bukan berarti ditemukannya kompas. Oke, lanjut soal yang terakhir atau nomor 35. Bangsa Eropa ingin menguasai Indonesia dikarenakan A. Indonesia punya laut yang luas, B. Indonesia miskin akan rempah-rempah, C. Indonesia memiliki banyak harta karun di laut, D. Indonesia kaya akan rempah-rempah. Jawabannya adalah Indonesia kaya akan rempah-rempah. Tuh ya. Nah, akhirnya selesai sudah untuk pembahasan soal PTS kelas 5 ini di sesi 2 ini, dan jangan lupa berlanjut ke sesi berikutnya yaitu sesi ketiga. Jadi ada 3 sesi ini ya dengan materi yang berbeda tentunya, materi yang mencangkup tema 6 dan 7 untuk menghadapi persiapan PTS ya, persiapan PTS. Begitu. Oke, pastikan kalian sudah subscribe dan like, share video ini sebanyak-banyak ke teman-teman. Oke, cukup sekian. Saya Kak Dimas, salam semangat luar biasa. Terima kasih.